Ini podcast diundang podcast. Seru, bakal seru. Simak. Informasi masih terbatas. Yes. Ya. Saya yakin di tahun 80-an belum ada orang yang main Instagram. Ya iyalah deh saya. Saya juga belum lahir. Ya kan? Tahun 80-an Bener, itu enggak ada. Jadi saya masih ingat ada beberapa tokoh di Bandung yang tahun 80-an itu sangat dalam gitu ya. Ada beberapa orang ya, bisa saya sebutin, salah satunya ada Agung, rumahnya di Batikumeli, terus ada Aryan juga Seringai, Pupen, dan saya juga salah satunya, terus ada Dorek juga, terus ada Doni Bagong juga rumahnya di Kembar. Itu kami itu ada, atau ada Anggares itu desainer. Kami saat itu banyak mengkoleksi kaset segala macam, dan dari cover atau kalau nggak dari majalah-majalah luar, dari situ kami ngelihat fashion style-nya. Ya. Tapi kan saat itu budaya di Indonesia budaya pelit. Maksudnya pelit? Kalau zaman sekarang ada anak muda tahu info, Share langsung di share. Ya, betul. Budayanya budaya dikit-dikit pengen di share, dikit-dikit pengen di share. Kalau dulu budayanya disimpan sendiri. Budaya pelit jadinya, dalam tanda kutip ya. Kalau punya in a good way gitu, karena dia ini gua udah pernah tahu informasi dapat susah, ya udah jadi gitu. tinggal gua aja. Dan itu kan bentuknya kan Indonesia. Pertama emang Albert dulu deh. Oke, kalau saya jelas karena salah satunya karena saya kenal Michael Woodhouse, terus kemudian saya juga dari referensi kaset, majalah, ya kan segala macam, terus sedikit banyak. Kemudian MTV mulai booming. Ya. MTV-nya belum MTV Indonesia, masih MTV Asia. Ya. Jadi MTV Asia itu kan, MTV Indonesia itu kan, kalau saya nggak salah, saya lupa. Pertama Antv ya, Antv, terus TVG ya. Ya. Sebelum kemudian global TVG itu. Pertama Antv. Nah, ini masih yang MTV Asia. Sebelum terus kemudian ngelebar jadi MTV Indonesia. Buat di Indonesia. Nah, kalau saya pribadi sih dari situ. Jadi Aan salah satu ada tokoh skinhead Aan Haircut itu dia punya foto-foto zaman saya di Saparua. Saya udah pakai kayak training suit kayak training suit Adidas Yang khasnya ke yang casual ya, terus pakai Fred Perry polo shirt, terus pakai sepatu Reebok. Sorry Mang, itu pas lagi masih gondring? Enggak, udah gundul. Oh udah. Itu udah gundul sama yang... Jadi ini ada tanggalnya, 9 Oktober 1997. Jadi yang ini 2 April 1970. Itu tahun kelahiran. Yang ini kelahiran kedua itu jadi maksudnya dari saya gondrong, terus kemudian saya jadi digundul dan ditato. Jadi dari gondrong saya nggak punya tato, kemudian 9 Oktober 1997 saya digundul dan pakai tato. itu tato pertamanya berarti ya? Enggak, tato pertama sih di sini, Oh, tapi ini untuk pengenangnya gitu. Ya. Itu, dan kemudian setelan saya mulai ngikutin kata-kata dari si Mike. Ya kan, dan saya ngeliat referensi Fred Perry, saya punya Fred Perry polo shirt kayak pas satu zaman seskinheadan gitu. Oh, bisa dipakai. Tapi Mang, sorry Mang, potong. Kan Mike itu datang ketika tahun berapa tadi? Saya lupa 96 90-an lah ya, pertengahan 90-an lah. Saya masih gondrong waktu itu. Nah, di 90-an itu kan kalau zaman sekarang kan informasi bisa dapetin dengan mudah gitu via internet gitu ya. Kalau dulu kan masih susah juga. Jadi itu benar-benar pure dari rilisan fisik. Contohnya kayak majalah, terus dia cerita kayak gitu kah, atau dari mana lagi gitu si ininya? Literasinya gitu untuk Mike bawa CD, Mike bawa majalah, Mike juga cerita dengan ngejelasin brandnya apa aja segala macam. Terus dia juga bilang bahwa nggak harus Adidas. Dia saat itu pakai Adidas. Dia saat itu kalau nggak salah pakai Samba atau apa ya, saya lupa, atau Gazelle ya, saya lupa. Tapi dia bilang kamu bisa pakai Reebok, kata dia, kamu bisa pakai New Balance. Ada banyak brand lain juga. Dan terus dia bilang juga, saat itu saya sempat kerja di Hobbies juga, saya lupa nggak cerita. Itu tahun 94, 95 itu saya sempat kerja di Hobbies. Dan itu yang skate kan? Yang skateboard. Dan di Hobbies itu saat itu jualan Gazelle. Adidas Gazelle sama Puma Sweat. Dan Mike juga bilang
Nah, kamu bisa, karena saya kerja di office kan, Iya, kamu iya. bisa, itu di toko kamu itu ada Adidas casual, itu bisa kamu pakai juga, bisa diadopsi sebagai Fashion. ya fashion casual gitu. Dari situlah, sampai akhirnya kemudian saya ada satu foto yang tadi saya bilang, Aan punya satu foto saya pakai Fred Perry training suit Adidas, sepatu Reebok. Saya lupa sepatu Reebok atau sepatu New Balance hijau itu sekarang sepatunya ada di Jen Rizal. Reebok kalau nggak salah, yang Reebok. Tapi terus kemudian ketika saya menggunakan, nah ini yang seru. Ketika saya menggunakan setelan seperti itu, saya malah dalam tanda kutip diejek. Diejek oleh anak-anak yang doyan Britpop. Ya kan, saat itu kan istilahnya indies kan. Nah, terus diejek dengan dibilangin bahwa masa death metal setelannya indies, gitu. masa hardcore setelannya indies. Karena apa? Karena orang Indonesia kan memang belum tahu. Iya. Dan sama sekali nggak ada belum ada sangkut pautnya dengan bola-bolaan. Iya. Masih fashion tuh masih berkiblatnya ke musik gitu ya. Iya, si casual itu yang iya. padahal sebenarnya kalau di Inggrisnya bola banget. Iya kan kenapa Stone Roses segala macam ya karena mereka suka banget bola gitu. Iya, sebenarnya itu. Ya. Dan akhirnya gara-gara saya diejekin, saya akhirnya bete juga dan akhirnya saya kembali ke setelan yang lebih ke New York hardcore sebagai US teenage fashion style. Jadi bisa dibilang itu ditinggalin dulu. Mau nggak mau saya harus. Ya mau nggak mau harus Mau nggak pakai. mau, iya harus pakai karena di endorse. Ya. Adopsi fashion dari atas ke bawah casual tuh dari musik, dari film atau dari itu sebetulnya nggak salah juga kan ya? Enggak, sebenarnya nggak salah. Karena nah ini yang seru. Ini yang seru. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, Ya. si casual style ini, Ya. subculture pada perkembangannya jadi subculture. Ketika pertama muncul, justru itu sebenarnya bukan bola-bolaan juga. Ini yang lucu. Ya, Sebenarnya bukan bola-bolaan juga sebenarnya. Jadi ketika supporter yang pertamanya kan memang Copites ya, supporternya Liverpool FC. Julukan untuk supporter Liverpool FC. Bobotoh lah kalau Persib. Ketika si Copites ini traveling ke Eropa, ya kan? Ketika mereka traveling ke Eropa untuk Champions, ya kan? Untuk Champions. Saat itu kan memang kondisi ekonomi di Inggris itu buruk. Kalau di suatu negara kondisi ekonominya buruk, ini Enteng pasti paham. Otomatis pasti perilaku anak mudanya lebih brutal. Kenapa? Karena perut lapar. Orang perut lapar pasti akan lebih nekat. Ketimbang orang yang perut kenyang. Orang yang perut kenyang pasti akan lebih ada yang oportunis, ada yang kondisi ekonomi di Inggris buruk, ya kan? Akhirnya banyak anak nakal. Akhirnya supporter yang away identik dengan supporter yang bengal. Nah, ada beberapa ini istilahnya scallies. Ada beberapa scallies yang ada dua nih. Jadi yang satu ngomong, gue pengen menyusup Untuk biar bisa nonton ke stadion tanpa dikenali oleh supporter lawan dan oleh polisi kota bersangkutan. Ya kan? Yang kedua, saya pengen supaya di antara teman-teman lain ketika kita pulang jadi keren. Jadi dua kemungkinan itu gitu ya. Yes. Ada yang itu. Bukan dua kemungkinan, memang dua jalur memang itu. seperti itu. Jadi sebenarnya cuma ada sekitar 14 sampai 15 orang yang kepikiran itu. Dan salah satunya namanya Stemono. Dia sampai sekarang masih sering ngobrol juga sama saya lewat WhatsApp, Instagram juga, DM Twitter. Pertamanya dari DM Twitter terus ke Instagram terus ke WhatsApp. Dia salah satu orang pertama yang dan dia nggak bikin buku kayak buku-buku yang menjual nama casual, bagi buku bertonton, malah
casual itu bukan berarti selalu hooligan. Iya. Ya, begitu juga hooligan itu bukan selalu casual. Karena terlalu banyak, sangat terlalu banyak sosmed gitu ya. Terutama orang Indonesia bikin statement, ya kan, bikin statement yang terus kemudian diadopsi. Mereka bilang bahwa hooligan belum tentu casual, tapi kalau casual udah pasti hooligan. No. Padahal dua-duanya pengen menyusup supaya nggak ketahuan musuh, bukan musuh, supaya nggak ketahuan supporter lawan dan polisi. Karena apa? Karena mereka nggak mau berantem. Mereka pengen nonton sepak bola. Pure karena pengen nonton sepak bola. Kalau memang berpakaian dengan berbeda. Kalau memang beneran pengen berantem, ya kan mereka pasti akan ngomong, ayo gelut jeung aing. Benar. Aja gitu. Kenapa bukan gini gitu? Ya kan? Karena supaya kelihatan rapi. Justru malah menghindari gelut tuh apa? Berantem lah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya saya lupa tadi apa sih pertanyaannya. Pakai Stone Island harus berantem segala macam. Pertama, Stone Island nggak pernah bikin brandnya untuk sebagai jati diri orang berantem. Kedua, Stone Island per detik kemarin aja ingin menghilangkan image dengan mereka sekarang sampai akhirnya kabur ke fashion style USA kan. Mereka sekarang kiblatnya jadi lebih ke US. Iya, karena apa? Karena mereka bete dia diidentikan dengan yang gitu-gituan. Sementara orang Indonesia masih aja terus mikirnya Stone Island tuh harus buat berantem segala macam. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau misalnya kalian masih menganggap bahwa Stone Island harus berani berantem segala macam pakai Stone Island, oke, silakan kalian tantang berantem Liam Gallagher. Silakan kalian tantang berantem Noel Gallagher. Silakan kalian tantang berantem siapa yang artis India yang suka pakai Stone Island. Terus Shahrukan juga ada, terus dan banyak lagi seleb-seleb yang pakai Stone Island. Karena itu brand mahal aja. Ya ketika cewek seneng pakai Hermes, ketika cewek seneng pakai Gucci, bukan berarti cewek itu misalkan identik dengan nggak benar dengan pelacur seperti kayak si tokoh Pretty Woman gitu, film kan enggak. Gitu. Jadi banyak The Devil with Prada paradigma yang hanya karena film, ya kan, hanya karena film. Terus langsung orang Indonesia itu menelan mentah-mentah, berarti gini, ditambah lagi dengan buku. Ya jelas aja lah, buku dan film pasti jualannya sisi kekerasannya. Kenapa? Karena simpel aja. Pesawat mendarat dengan sempurna. Akan menjadi berita biasa aja. Iya, tapi kalau pesawat jatuh pasti point of interest-nya itu berantemnya itu gitu ya. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat dari segi brand, orang-orang Indonesia ini banyak salah, bukan bisa salah kaprah, banyak salah kaprah gitu. Mungkin menurutku Mabet banyak yang salah menerima atau mengkonsumsi tentang industri media kapitalistik gitu. Iya. Bisa jadi, iya benar. Nggak dicerna lah. Makanya kan harusnya ada parental advisory, maksudnya parentnya juga nggak ngerti. Parentnya juga nggak ngerti. Nah, kan perusahaan itu kan mengandalkan sebuah media atau media apapun, baik itu mau film ya pasti untuk kepentingan brand jualan. Betul. Ujungnya dan apesnya dan sialnya di Indonesia ini tuh nggak mampu untuk mencerna itu, nggak mau buat mencerna, nggak mampu buat menyaring soal hal itu. Berarti salah, bukan berarti harus juga gitu. Oke. Tergantung kiblatnya mau kemana. Karena kita sekarang podcast ini dibuat tahun 2020. Jadi pilihan kalian akan sangat banyak. Kalian bisa mengadopsi yang 80s, bisa mengadopsi yang 90s, bisa mengadopsi yang early millennium, atau yang zaman sekarang banget, karena udah makin, karena itu beda-beda ya. Ya, bisa yang brand-brand luar. Karena sekarang ada banyak banget brand yang bernafaskan casual, tapi bukan brand yang kan kalau awalnya banget nih. Kalau yang awalnya banget kan brand yang casual ini kan brand-brand yang kelas mahal. Yang kelas mahal, yang memang benar-benar mahal gitu. Tapi pada perkembangannya sekarang, terutama kayak negara-negara di Indonesia, Malaysia, Jepang, dan atau Eropa yang dulunya negara-negara blok timur ya, komunis, Polandia dan segala macam, Rusia dan negara-negara bekas blok komunis lah ya. Mereka itu banyak banget bikin brand-brand sendiri. Dan itu kan bukan brand yang
kelas Yang mahal prestige, kayak ya. bukan yang kayak kelas mahal kayak CP Company gitu atau Ya, apalah ya, gitu ya. yang Mushroom, ya gitu. CP Company kan jelas CP Company itu atau Stone Island itu atau Moncler itu atau orang Prancis bilangnya Moncler gitu. Moncler. Ya, itu sejajar dengan itu kan sejajar dengan Louis Vuitton, Ya. dengan Gucci dengan Ya. itu benar-benar edan mahal gitu. Dan yang generasi sekarang kan kayak saya nggak apa-apa ya nyebutin brand Iya, ya kayak banyak lah misalkan di Bandung ada Prung gitu atau ada Kenworth atau ada Ya. banyak lagi lah banyak Ya. banget di Jakarta ada Oval Ya. ada di kota-kota lain juga Ya, silakan kalian sebutin sendiri di komen Ya. apa nama brand Ya, di kota kalian iya masing-masing. karena ada banyak banget Iya. atau bahkan di Eropa juga sekarang ada banyak banget kita nggak akan bisa ngikutin Ternyata satu banyak persatu. juga. Karena ya yang dikhawatirkan adalah nah ini juga saya khawatir terhadap generasi yang sekarang Ya. karena kalau kita terlalu ngikutin brand-brand yang baru muncul yang saya khawatirkan adalah nanti bukan si spirit way of life-nya yang Ya. ditanemin tapi lebih ke kayak konsumtif doang gitu Ya. Ya. Jadi fashion lebih besar pada fashion tapi iya gitu. Ya. pada akhirnya ya memang support our team properly gitu Ya, itu yang ya, penting bukan Bukan seberapa si- knowledge kita ya. tentang oke sebutkan 300 brand terbaru yang bukan gitu Iya, kan iya. Bukan lomba-lombaan untuk bukan itu justru ya. gitu Betul. bukan itu tapi bagaimana pada akhirnya ya kita itu jadi satu individu yang kemudian dengan individu lainnya menjadi supporter menjadi football supporter gitu dan mendukung si timnya bukan yang jadi konsumtif gitu Ya, bukan ya, ya, jadi ya.